Nah, di sini yang bikin aturan maka harus bisa melakukan verifikasi aturan itu dengan benar. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Karena banyak respon yang masuk, banyak japri yang masuk soal tentang aturan regulasi lisensi kepelatihan di Liga 1, maka kali ini saya masih tetap akan bahas tentang lisensi kepelatihan yang menjadi regulasi di kompetisi Liga 1, khususnya tentang lisensi goalkeeper. Jadi rupanya kegaduhan tentang regulasi lisensi kepelatihan di Liga 1 bukan hanya menyangkut posisi head coach, pelatih kepala, maupun juga direktur teknik yang harus mengantongi lisensi pro atau pro license, tapi juga menyangkut posisi-posisi teknikal lainnya. Salah satunya adalah posisi pelatih kiper atau goalkeeper coach yang dalam regulasi yang ditetapkan aturannya harus mengantongi lisensi kepelatihan minimal C dan level 1 goalkeeper. Jadi goalkeeper ini untuk Liga 1 harus memenuhi kualifikasi, memiliki sertifikasi lisensi C dan level 1 goalkeeper. Nah, ngomong-ngomong aturan itu, sejak ditetapkan dan sejak kick off beberapa hari atau seminggu ini, rupanya akal-akalan lah yang terjadi gitu loh. Misalnya waktu Bali United, pelatih asing yang menjadi pelatih goalkeepernya disebut penerjemah gitu loh. Ini kan agak lucu gitu, mengingat bahwa kalau Stefano Teko Kugura kan sudah lama di Indonesia, sudah fasih berbahasa Indonesia, mengerti bahasa Indonesia, dan jelas di kubu Bali United dengan pelatih kepala Teko dia nggak butuh penterjemah. Tetapi di DSP itu daftar susunan pemain, itu disebut sebagai penterjemah. Lain lagi di Persipura waktu bertanding lawan Persita, pelatih goalkeepernya ditulis sebagai kitman gitu loh. Ya ini miris lah. Kemudian juga Persib Bandung terakhir waktu lawan Barito, pelatih kipernya Luis Pasos itu ditulis sebagai video technical analysis. Padahal kita tahu bahwa sejak dari Borneo melatih Muhammad Rido, Luis Pasos ini kan pelatih goalkeeper gitu loh. Tapi kemudian di DSP ditulis sebagai video technical analysis. Kan lucu gitu, kalau orang bola tahu semua kalau yang namanya video technical analysis nggak perlu duduk di bench pemain atau di bench technical area. Karena video technical analysis biasanya ada di tribun, dia merekam, melakukan filming terhadap jalannya pertandingan. Jadi yang terjadi adalah akal-akalan. Ini poin yang saya mau cerita adalah ada regulasi di aspek sporting, di aspek technical area, menyangkut lisensi kepelatihan. Ternyata sampai di posisi pelatih kiper pun yang terjadi adalah akal-akalan. Seperti yang pernah diungkapkan oleh mantan penjaga gawang nasional yang juga kini jadi pelatih goalkeeper Kurnia Sandi. Jadi sempat beberapa hari lalu dirilis di media bahwa yang terjadi adalah akal-akalan terhadap regulasi itu. Yang aslinya pelatih goalkeeper ditulis penterjemah. Yang aslinya pelatih goalkeeper ditulis sebagai kitman. Yang aslinya peran sehari-harinya, peran sesungguhnya adalah pelatih goalkeeper ditulis video technical analysis. Itu tadi. Ini kan seolah-olah semacam begini loh. Sepak bola kita belum naik di level yang maju, oke lah. Tapi kalau publiknya dibodohi jangan gitu loh. Jangan dibodohi. Bahwa majunya belum, oke. Dan kita sedang berusaha untuk maju. Tapi kalau dibodoh-bodohi ya jangan gitu loh. Kan poinnya itu sebetulnya. Karena satu, dari apa yang terjadi itu tentang mengakal-akali aturan regulasi tentang lisensi kepelatihan, syarat lisensi kepelatihan, berarti satu, regulasi tidak dipenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada apresiasi profesional atau penghargaan terhadap profesi. Yang ketiga, berarti kan tidak jujur pada diri sendiri gitu loh. Tidak jujur pada diri sendiri.
bagaimana mungkin kalau sama diri sendiri saja tidak jujur, gimana sama publik bola gitu loh. Sehari-hari melatih goalkeeper tapi mau ditaruh sebagai kitman, mau disebut sebagai video technical analysis demi sekadar secara formal administrasi memenuhi aturan regulasi itu gitu loh. Ini kan yang jadi miris, yang jadi memprihatinkan, maka kemudian dalam beberapa hari terakhir menimbulkan kegaduhan lah. Terutama di kalangan football family, ini gaduh lah. Soal lisensi kepelatihan, soal regulasi tentang kepelatihan yang memenuhi syarat untuk di Liga 1 ini. Jadi diri sendiri aja dibohongi, gimana publik gitu loh. Ini kan yang saya maksud. Lalu penghargaan terhadap profesi. Kita mengapresiasi profesi. Contoh khusus untuk pelatih kiper, goalkeeper coach ini, lisensinya itu double kerjanya. Jadi dia harus ambil C dulu, lisensi C. Habis lisensi C dia baru bisa ambil level 1 goalkeeper. Lalu kalau dia ingin naik ke goalkeeper level 2, dia harus ambil B dulu. Setelah ambil B baru bisa dapat goalkeeper level 2. Nah, kalau ingin ambil goalkeeper level 3, maka pelatih goalkeeper itu harus ambil A dulu, baru bisa ambil spesialis yang goalkeeper level 3. Nah, ngomong-ngomong untuk goalkeeper level 1, kini di Indonesia kurang lebih jumlahnya ada 40-an. Jadi mereka yang sudah mengantongi C dan memiliki lisensi goalkeeper level 1. Spesialis itu, sertifikasi lisensi yang spesialis. Goalkeeper, physical fitness, pelatih fisik itu spesialis. Nah, jadi asal diketahui mereka itu kerjanya double. Karena setelah C mereka baru bisa ambil level 1. Setelah B lisensi baru bisa ambil level 2. Bayangin untuk kerja secara profesi, mendapatkan ilmu, mendapatkan edukasi tentang menjadi pelatih kiper, goalkeeper coach yang benar itu mereka double kerja, masih apresiasinya nggak ada gitu loh. Apresiasi terhadap profesinya nggak ada. Nggak apa-apa ditulis sebagai video analisis teknikal, nggak apa-apa ditulis sebagai penterjemah, nggak apa-apa ditulis sebagai kitman. Ini nggak sederhana menurut saya. Ini soal satu tadi, pelanggaran terhadap aturan, regulasi ditabrak. Kedua, tidak ada apresiasi terhadap profesi, profesionalisme. Ketiga, nggak jujur sama diri sendiri. Nah, kalau nggak jujur sama diri sendiri sebagai pelatih, ya gimana mau jujur sama publik bola? Itulah yang jadi miris dari hal seperti ini. Nggak sederhana. Karena bukan apa-apa, bukan ngarang. Memang regulasi itu sudah ditetapkan. Tentu oleh PSSI. Bersama direktur tekniknya, bidang tekniknya. Dan bisa jadi ini adalah direktur teknik dan asosiasi pelatih seluruh Indonesia. Nah, saat ini dengan kesimpang siuran seperti ini menurut saya harus muncul. Yang bikin aturan ini siapa? Yang menggodok aturan ini siapa? Yang mengesahkan, menerapkan aturan ini sebagai regulasi siapa? Nah, sekarang ada kegaduhan, kekacauan. Itu loh. Jadi beresin supaya jangan jadi simpang siur gitu loh. Nah, ini video saya bikin sebelum pertandingan. Ada nanti sore kan masih ada pertandingan, misalnya Sleman lawan Persija, lalu juga PSM lawan Arema. Nah, saya nggak tahu di DSP-nya ada yang aneh-aneh lagi nggak, ada yang akal-akalan lagi nggak gitu loh di DSP-nya. Cuma saya baru dapat review dari DSP yang muncul kemarin lah. Nah, jangan nambah kalau menurut saya, sedih gitu loh pembodohan seperti ini terjadi di masyarakat gitu loh. Sekali lagi saya bilang, memang sepak bola kita belum maju dan kita sedang ingin maju. Tapi kalau dibodoh-bodohin jangan kau dibodoh-bodohin gitu loh. Diakal-akalin, karena itu tadi 3 aspek saya ulangi lagi. Melanggar aturan, tidak ada apresiasi pada profesi, profesionalisme, padahal ambil lisensinya itu berat, double kerjanya. Yang ketiga, tidak ada kejujuran pada diri sendiri. Gitu loh. Nah, sekarang yang menetapkan regulasi, yang menggodok regulasi, yang mengesahkan regulasi bicara supaya nggak timbul kegaduhan seperti ini. Dijelaskan
Direktur teknik muncullah, bicara, luruskan duduk persoalan ini supaya tidak simpang siur buat klub juga, sehingga klub nggak cari alasan, nggak cari judul, nggak cari dalih apa ya namanya buat goalkeeper coach supaya bisa duduk di bench. Padahal untuk goalkeeper coach yang sudah memenuhi aturan kan rilek-rilek aja. Contoh tuh waktu Persipura lawan Persita, di Persita Mukti Ali Raja, ya karena sudah level 1 ya dia masuk-masuk saja. Ditulis sebagai pelatih kiper gitu loh. Jadi yang normal-normal saja. Nah di sini yang bikin aturan maka harus bisa melakukan verifikasi aturan itu dengan benar. Kalau memang menetapkan aturan ya laksanakan dengan konsekuen. Ini muncul deh yang menetapkan aturan, menggodok aturan, yang bicara tentang aturan itu di klub licensing itu. Direktur teknik kah? Asosiasi pelatih seluruh Indonesia kah? Muncul bicara supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Nanti ada banyak orang membohongi dirinya sendiri, tidak jujur pada dirinya sendiri, kasihan. Mereka orang profesional tapi dipaksa untuk tidak jujur pada diri sendiri, dipaksa untuk tidak menghargai profesinya. Jadi bicaralah yang menetapkan aturan ini, karena yang menetapkan aturan ini harusnya bisa melaksanakan atau memeriksa, memverifikasi, mengasesmen aturan ini dengan konsekuen. Saya pikir itu catatan berikutnya terkait isu lisensi kepelatihan di Liga 1. Sekali lagi saya mau ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap digocek Bung Toel.